Jadi, jenengan ini mau pinjem di Bank BTPN Syariah, kepanjangannya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Nanti, ketika jenengan jadi nasabah Bank BTPN Syariah, jenengan mendapatkan 4 fasilitas, yaitu pinjaman, tabungan, asuransi, sama pelatihan. Yang pertama, pinjaman untuk nasabah awal itu 2 juta sampai dengan 5 juta. 2 juta angsurannya 104, 3 juta 156, 4 juta 208, 5 juta 260. 1 tahun 25 kali angsuran, 1 tahun setengah 37 kali angsuran. Yang kedua dapat tabungan. Di sini tabungannya ada 2 macam, tabungan wajib sama tabungan sukarela. Tabungan wajib itu tabungan yang wajib mengendap sebesar 10% dari pinjaman. Misalkan pinjaman yang jenengan 3 juta, berarti tabungan wajibnya 10% dari 3 juta yaitu 300. Dan 1 kali angsuran, berarti 3 juta 156, berarti 300 ditambah 156, setoran awalnya 456. Nah, tabungan sukarela itu tabungan yang tidak dibatasin, terserah mau nabung 1.000, 2.000, 5.000, 10 nggak apa-apa. Yang setiap kali angsuran itu setiap 2 minggu sekali bisa diambil, asalkan pengajuan dulu 2 minggu sebelumnya, nggak bisa dadak, dan yang ambil uangnya nggak bisa diwakilkan. Jadi tabungan wajib tidak bisa diambil ketika sudah lunas baru bisa diambil, kok tabungan sukarela bisa. Terus yang ketiga dapat asuransi. Jadi apabila suami meninggal dunia mendapat santunan 500.000, batasan umurnya 60 tahun. Apabila nasabah yang meninggal, sisa pinjamannya dilunaskan pihak asuransi. Persyaratan yang dikumpulkan fotokopi KK, KTP, surat kematian. Itu untuk asuransi. Yang keempat, jenengan nanti mendapatkan pelatihan. Jadi nanti di hari terakhir diajarkan secara sederhana cara mengolah keuangan dan cara mengolah modal, seperti itu. Itu untuk fasilitas yang didapat sama nasabah ketika jenengan jadi nasabahnya Bank BTPN Syariah. Berikutnya ada 4 kunci sukses usaha. 4 kunci sukses usaha itu disingkat BDKS. Yang pertama, berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling membantu. Orang usaha itu macam-macam ya Bu, ada yang dagang, tani, jasa, dan lain-lain. Tapi kuncinya semua orang usaha itu sama. Yang pertama harus berani dulu, disiplin, kerja keras, dan saling membantu. Nanti di hari ketiga bawa KTP asli sama uang kas sesuai kelompoknya ya. Aturan di BTPN disingkat HAUS. Jadi yang pertama panjangannya hanya hadir tepat waktu. Yang kedua angsurannya lancar. Yang ketiga uang harus untuk usaha. Yang keempat solidaritas atau tanggung renteng. Hadirnya harus tepat waktu. Waktunya angsuran tidak perlu yang ditelepon-telepon atau dijemput-jemput. Ketika angsuran sudah harus cepat uangnya, harus sudah tersedia. Yang kedua angsurannya harus lancar. Kalau kebarengan tanggal merah tetap ngangsur ya Bu. Terus 5 alasan yang dibolehkan untuk izin gak datang, cuma 5. Jadi ibunya wajib hadir karena tanpa jaminan adalah kehadiran. Yang pertama kalau ibunya sakit. Yang kedua pas ngebarengan ngambil rapot atau rapat anaknya. Melahirkan boleh cuti 2 bulan atau 4 kali angsuran, boleh dititipkan. Selanjutnya harus datang lagi. Yang keempat pas ibunya punya hajat. Atau yang kelima pas ibunya berduka atau kepaten. Hari terakhir bawa KTP asli.